Misteri terbesar di luasnya samudera, merenggut ribuan nyawa tanpa jejak yang pasti. Antara mitos atau keterbatasan akal manusia, mampukah kapal induk melewatinya? Hingga detik ini, mungkin kita semua masih sepakat jika benda ini adalah penguasa tahta tertinggi dalam hierarki alusista tiap angkatan militer di dunia. Kehadiran sebuah kapal induk seringkali menjadi tolak ukur tingkat keperkasaan militer suatu negara. Eksistensinya di sebuah wilayah juga tidak jarang menjadi lambang keberkuasaan atau strategi penting dalam menyiasati hubungan bilateral yang pasang surut. Namun, bukan berarti superioritas itu menjadi jaminan kalau sebuah kapal induk punya fitur anti gagal. Mungkin beberapa negara sesumbar tentang kehebatan rancangan dan buatan mereka dengan memberi label terkuat di dunia dan sebagainya. Itu bisa saja berlaku, tapi harap digarisbawahi jika label tersebut hanya bisa dijadikan patokan jika lawannya adalah sesama buatan manusia. Sejauh ini belum ada yang berani memberi jaminan kemenangan dan melawan alam, terlebih lagi jika kita berbicara tentang segitiga Bermuda. Misteri di perairan yang luasnya berkisar 1,3 hingga 3,9 juta kilometer ini telah menjadi biang keladi atas hilangnya puluhan kapal dan pesawat yang melintas di atasnya. USS Walker dan USS Cyclops yang notabene merupakan kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang disegani dunia. USS Cyclops walaupun berstatus sebagai kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat, kapal dengan yard nomor 355 itu tidak ditugaskan untuk berkonfrontasi dengan armada lawan dan terlibat kontak senjata. Tugasnya adalah mengangkut ribuan ton arang batu sampai pasukan bahan bakar kapal-kapal lain selama Perang Dunia Pertama. Saat itu, kapal telah dipenuhi 10.000 ton biji mangan yang ditambang di Brasil dan akan dibawa ke Baltimore, Maryland. Namun, sebelum itu, sang kapten justru mengambil keputusan untuk menambah muatan batu bara di Kepulauan Barbados. Dari Barbados menuju Baltimore inilah USS Cyclops melintasi area imajiner yang disebut segitiga Bermuda. Perjalanan yang semula diprediksi dimulai tanggal 4 Maret 1918 dan tiba pada tanggal 13 Maret alias 9 hari setelahnya justru tidak pernah berakhir. USS Cyclops hilang tanpa jejak bersamaan dengan 309 awak di dalamnya. Banyak spekulasi hingga teori konspirasi yang beredar di tengah ruang publik, mulai dari invasi alien hingga portal ke dimensi lain. Kedua teori ini mungkin masih sangat sulit diterima akal sehat dan masih tarik ulur soal penjelasan saintifik dari para ilmuwan. Namun di antara semua, ada satu teori yang paling kuat dalam perdebatan dalam kasus segitiga Bermuda. Mereka dinamai Sargassum, sekelompok alga yang berbentuk menyerupai rumput laut dengan koloni yang sangat lebat dan menutupi area yang sangat luas. Mereka menutupi sebagian dari Samudra Atlantik. Mayoritas di antaranya berada di garis imajiner segitiga Bermuda. Namun, apa pentingnya sebuah rumput laut bagi kapal perang yang gagah berani? Apakah makhluk dengan daun lunak tersebut bisa menjadi masalah bagi powerfulnya mesin supergahar bertenaga nuklir? Sargassum memang bisa menahan laju baling-baling hingga membuat kapal apapun stuck di atasnya. Tapi, tersangkut di hutan rumput laut mungkin tidak begitu masalah. Kapal yang tersangkut bisa saja mengirim sinyal SOS ke markas untuk segera mendapatkan bantuan. Sesaat setelah mati dan membusuk, mereka akan melepas gas hidrogen sulfida ke udara di sekitar kapal yang tadi. Tentu tidak punya pilihan untuk melarikan diri dari bau menyengat dan mematikan dari zat tersebut. Zat tersebut apabila terhirup bisa menyebabkan kematian. Teori lainnya datang dari permukaan laut dan sekaligus yang menjadi paling populer, monster wave. Bukan hanya ombak raksasa biasanya, tapi ombak setinggi puluhan meter yang tidak tertebak. Dari mana datangnya? Menurut cerita yang beredar, ombak raksasa tersebut tidak lagi berbentuk gelombang, tetapi berbentuk seperti dinding air dengan arus yang kencang. Namun semua orang tahu jika kapal induk layaknya benteng raksasa di tengah lautan. Para insinyur dari ahli kelautan sudah bekerja keras untuk merancang kapal ini agar tetap stabil meskipun ombak setinggi gunung datang menghantam. Mereka menggunakan berbagai teknologi canggih. Salah satunya stabilisator sirip yang berfungsi untuk mengurangi goyangan kapal. Ada juga stabilisator giroskopik yang bekerja layaknya jimat ajaib untuk memastikan kapal tidak bergoyang ke kiri dan ke kanan. Jika berbicara soal teknologi, Angkatan Laut Amerika memang juara. Mereka berinvestasi dengan anggaran miliaran dolar untuk mendapatkan teknologi paling mutakhir yang ada di dunia. Hasilnya,
kapal induk bisa melaju kencang dengan stabil di tengah badai. Satu yang paling membuat kita terperangah adalah tempat indoor ocean ini. Di sini mereka punya kolam super besar yang bernama Maneuvering and Seakeeping Basin. Dari namanya sudah jelas jika kolam ini bukan kolam biasa, sebab kolam ini bisa membuat ombak buatan. Indoor ocean ini menguji sesuatu yang benar-benar besar, yaitu kapal induk. Tujuan dari fasilitas ini tentu untuk menguji model kapal baru di kondisi laut yang sesungguhnya. Dengan semua kemajuan ini, tidak heran jika Amerika Serikat menjadi salah satu negara paling canggih di bidang militer. Mereka selalu siap sedia dengan peralatan terbaik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di Calderock, ada satu tempat yang khusus untuk menguji model kapal selam. Namanya tangki tekanan submersi dalam. Model kapal selam itu ditaruh di tangki dan diisi air, lalu ditekan seperti layaknya berada di kedalaman laut. Ini penting untuk kita tahu bagaimana kapal selam akan berfungsi di kedalaman yang sesungguhnya. Jika kalian pikir teknologi kapal induk sudah canggih, tunggu sampai Anda dengar apa yang sedang dikembangkan untuk masa depan. Para insinyur dan ilmuwan sedang bekerja keras untuk menciptakan teknologi baru yang akan membuat kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat semakin aman dan efisien. Mereka ingin memastikan kapal-kapal ini bisa menghadapi badai lebih besar lagi di masa depan tanpa masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.